Shalom anak-anak, apa kabar? Purna berharap kalian ada dalam keadaan yang baik. Sebelum kita beribadah pada pagi hari ini, mari kita akan bersama-sama berdoa. Kita akan lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa dengan sungguh-sungguh. Berdoa mulai. Bapa kami dalam surga, hati kami penuh ucapan syukur kalau pagi hari ini kami ada dalam keadaan yang sehat. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru. Sebelum kami memasuki hari yang baru lebih jauh lagi, kami rindu memuliakan nama-Mu, kami rindu memuji nama-Mu. Hadir di dalam ibadah kami, walaupun kami ada di rumah kami masing-masing, tetapi kami percaya Engkau ada, Engkau bersama-sama dengan kami dimanapun anak-anak-Mu berada. Terima kasih Tuhan, kami akan siap mengikuti ibadah pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Anak-anak, Purna yakin anak-anak hari-hari ini terus berada di rumah, tidak kemana-mana, dan memang jangan kemana-mana ya, kita di rumah saja. Dan Purna percaya walaupun kalian ada di rumah saja, ingat bahwa di rumah tetap ada Tuhan kita ya. Tuhan yang memberikan sukacita, memberikan damai sejahtera dalam hidup kita. Kita akan nyanyikan satu lagu, Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah. Ikuti gerakan dari Purna ya. Yuk bersama-sama berdiri. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Sekali lagi, Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Lagu ini ditulis juga dalam bahasa Inggris. Anak-anak mungkin sudah tahu ya. Tirukan berenang. When Jesus in the family, happy, happy home. Mudah ya. When Jesus in the family, happy, happy home. Siap? Gerakannya beda ya. Ayo ikuti Purna. Ayo. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Iya. Satu lagi anak-anak. Ini yang menarik. Dalam bahasa India. Bahasa apa? Bahasa India. India terkenal dengan tariannya gitu ya. Nanti gerakannya juga agak heboh. Coba tirukan Purna dulu. Jab, Jisu, Mere, Garmen, He. Ayo tirukan. 2, 3. Jab, Jisu, Mere, Garmen, He. Nah, belakangnya Kusi, Kusi, He. Bisa ya? Yo, pelan-pelan ya. Jab, Jisu, Mere, Garmen, He. Kusi, Kusi, He. Siap? Jab, Jisu, Mere, Garmen, He. Kusi, Kusi, He. Kusi, Kusi, He. Kusi, Kusi, He. Jab, Jisu, Mere, Garmen, He. Kusi, Kusi, He. Semua. Kusi, Kusi, He. Sekali lagi. Jab, Jisu, Mere, Garmen, He. Kusi, Kusi, He. Kusi, Kusi, He. Kusi, Kusi, He. Jab, Jisu, Mere, Garmen, He. Kusi, Kusi, He. Kusi, Kusi, He. Ya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari anak-anak siapkan hati. Kita masih berdiri. Kita akan lipat tangan kita. Kita nyanyikan satu lagu. Aku percaya Tuhanku ajaib. Dia turun tangan untuk menolong kita. Semua akan nyanyikan lagu ini. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan
tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kami boleh merasakan sukacita dalam pujian kami. Tiba saatnya kami akan mendengar firman-Mu. Kami mau membuka hati kami supaya firman Tuhan boleh masuk dalam hidup kami, mengerjakan hidup kami, supaya kami benar-benar menjadi anak-anak Tuhan yang menyenangkan hati-Mu, yang menyenangkan hati orang tua, dan yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom, selamat pagi anak-anakku, siswa-siswi SD Pantai Kosta dari kelas 1 sampai kelas 6. Luar biasa, Tuhan sudah menolong kita semua sehingga kita memasuki tahun ajaran yang baru. Nah anak-anak, untuk mengawali tahun ajaran yang baru, mari kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Biarlah Tuhan memimpin kita melalui firman Tuhan yang sebentar kita akan dengar. Nah anak-anak, hari ini mari kita siapkan hati kita, buka hatimu seluas-luasnya bagi firman Tuhan masuk di dalam hati kalian. Pagi hari ini Bu Ati akan bercerita tentang satu tokoh yang pasti anak-anak kenal dan anak-anak hafal ceritanya. Apalagi yang rajin datang ke sekolah minggu, membaca firman Tuhan, pasti sudah kenal dengan satu tokoh ini. Anak-anak, siapakah dia? Hari ini kita akan mendengar cerita tentang satu nama anak muda yang hebat dan luar biasa. Sepanjang perjalanan hidupnya, Tuhan memberkati, walaupun banyak sekali masalah yang harus dihadapi. Dia adalah YUSUF. Siapa itu? Iya, betul. Dialah Yusuf. Berarti akan bacakan satu ayat buat anak-anak pada pagi hari ini. Di dalam Kejadian pasal yang ke-39, di ayat yang ketiga dikatakan demikian anak-anak. Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Hebat ya anak-anak. Yusuf ini apapun yang dikerjakannya Tuhan membuat berhasil. Nah anak-anak, kalian semua dari kelas 1 sampai kelas 6, minggu-minggu ini kita sedang memasuki tahun ajaran yang baru, minggu yang baru buat anak-anak kelas 1 dan yang sampai kelas 6, kemudian pelajaran yang baru, guru yang baru, teman-teman yang baru. Tidakkah anak-anak semua ingin di kelas yang baru anak-anak berhasil, belajar dengan baik, mendapat nilai yang baik? Pasti tidak ada satupun di antara kamu yang kepingin jadi anak yang tidak pandai. Semua kepingin jadi anak yang hebat, berhasil dalam belajar. Kita mau melihat anak-anak, di dalam kitab Kejadian ini diceritakan seperti apakah keadaan Yusuf anak-anak. Wah luar biasa. Kalau anak-anak baca ceritanya, wah sedih hati kita. Kalau kita jadi Yusuf, pasti hati kita sangat sedih. Karena apa anak-anak? Dari sejak kecil, Yusuf itu mengalami ujian, masalah, cobaan yang luar biasa. Perhatikan anak-anak. Dari sejak kecil, dia dibenci oleh saudara-saudaranya.
Walaupun kebencian ini ada sebabnya. Yusuf itu salah satu anak yang paling disayangi oleh Yakub bapaknya di antara 11 saudaranya. Apalagi ketika Yusuf dibuatkan jubah yang maha indah oleh ayahnya. Wow, dia tambah dibenci oleh saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya iri hati karena Yusuf selalu diberi yang terbaik, selalu dikasih yang lebih. Karena itu saudara-saudaranya selalu punya hati yang iri dan benci kepada Yusuf. Bukan hanya itu saja anak-anak. Bukan hanya karena diberi jubah yang maha indah. Tapi ketika itu Yusuf bermimpi 2 kali anak-anak. Mimpi yang pertama, ketika mereka berada di ladang, Yusuf melihat berkas gandum Yusuf itu disembah oleh berkas gandum saudara-saudaranya. Mimpi yang kedua, matahari, bulan, dan 11 bintang itu semua menyembah kepada Yusuf. Bagaimana hati saudara-saudara yang gak marah? Tambah benci, tambah iri. Wah anak-anak, coba anak-anak dibenci oleh saudara atau teman. Wah, hati kita pasti tidak enak ya anak-anak ya. Demikian juga keadaan Yusuf. Bukan hanya sampai di situ anak-anak. Kebencian itu terus memuncak. Sampai akhirnya 11 saudaranya, saudara-saudara Yusuf yang benci kepadanya, merencanakan untuk membunuh Yusuf. Dengan cara apa anak-anak? Dengan cara memasukkan Yusuf ke dalam sumur yang kosong dan kering. Pasti itu suasana yang sangat tidak enak anak-anak. Yusuf sendiri kedinginan, ya mungkin gak makan seharian di tengah-tengah kegelapan. Wah, coba anak-anak jadi seperti Yusuf, pasti hati kita akan merasa sedih anak-anak. Tidak hanya sampai di situ anak-anak. Setelah Yusuf dimasukkan ke dalam sumur kosong, Yusuf dijual sebagai budak di negeri Mesir. Tapi kalau anak-anak melihat, anak-anak membaca dalam kitab Kejadian pasal yang ke-39, di situ sangat jelas anak-anak. Yusuf tidak pernah melawan. Yusuf diam. Dia anak yang hebat dan luar biasa. Imannya kepada Tuhan itu luar biasa. Pengharapannya kepada Tuhan luar biasa. Nah, karena Yusuf itu hidup berpengharapan di dalam Tuhan. Karena Yusuf itu hidup takut kepada Tuhan, taat kepada Tuhan. Dia tidak membela diri, tetapi dia sungguh-sungguh kepada Tuhan. Akhirnya di ayat yang kita sudah dengar tadi, apapun yang dikerjakan Yusuf, Tuhan membuat berhasil. Siapa anak-anak yang mau berhasil dalam belajarmu? Siapa yang mau berhasil dalam sekolahmu? Jadilah seperti Yusuf. Pengharapannya di dalam Tuhan sungguh luar biasa. Nah anak-anak, saat ini siapa yang kita harapkan? Kondisi COVID di sana sini, anak-anak tidak bisa keluar rumah, tidak punya teman bermain, tidak bisa ke sekolah, tidak bertemu dengan bapak ibu guru, tidak ada yang ngajari mungkin di rumah, tidak ada yang kita harapkan saat ini. Tetapi mari anak-anak kita berpengharapan di dalam Tuhan. Anak-anak coba perhatikan, ya pada suatu ketika di saat suasana yang sunyi dan sepi, terjadilah percakapan 4 buah lilin. Nah, lilin yang pertama, dia katakan, aku adalah damai. Tapi manusia sudah tidak memiliki damai. Manusia sudah tidak mau menjaga damai. Manusia sudah kehilangan damai.
Karena di mana-mana ada COVID, damainya terus hilang ya. Ini anak-anak, lilin yang pertama, damai. Karena si damai ini, lilin damai ini merasa manusia sudah tidak bisa menjaganya, maka dia putus asa. Lebih baik aku matikan diriku. Dia matikan dirinya. Kemudian setelah lilin yang pertama padam, ada lagi lilin yang kedua berkata, aku adalah iman. Aku adalah iman. Manusia sudah tidak mengenaliku lagi. Karena banyak yang sakit, karena banyak yang kekurangan, karena banyak yang bingung hari-hari ini. Wah, ini belum ini imannya sudah padam anak-anak ya. Dia merasa, aduh aku sudah tidak dikenal lagi, apa gunanya aku menyala? Tadi karena kena angin, iman itu sudah mulai padam. Lilin yang ketiga anak-anak, dia katakan, aku adalah cinta. Wah, aku adalah cinta. Tetapi manusia sudah tidak memandangku lagi. Aku tidak berguna. Sekarang banyak orang yang tidak mencintai. Ada anak yang tidak mengasihi orang tua. Ada orang tua yang tidak mengasihi anak. Semua saling membenci. Apalagi masa-masa sekarang. Ya anak-anak, masa-masa orang tidak bisa bekerja. Wah, cintanya sudah mulai hilang. Banyak orang mencuri, banyak orang berbuat jahat. Cintanya sudah hilang. Karena itu lilin yang ketiga, lilin cinta ini, lebih baik aku juga mati seperti temanku. Lilin yang ketiga mati. Nah anak-anak, tanpa diduga anak-anak, seorang anak masuk ke dalam kamar itu. Dan dia melihat ketiga lilin itu sudah mati, sudah padam. Karena dia takut gelap, dia berkata, kalian harus tetap menyala, jangan padam, jangan padam. Aku takut gelap, jangan padam. Nah, akhirnya dia menangis anak-anak. Dia menangis, kenapa semua lilin mati? Bagaimana ini kalau gelap? Aku takut. Tetapi anak-anak, ada satu lilin. Lilin yang keempat, jangan takut. Selama aku masih ada, aku adalah lilin harapan. Selama aku masih menyala, aku dapat menyalakan ketiga lilin lainnya. Aku adalah harapan. Anak-anak, ketiga lilin tadi, damai, iman, dan cinta, sudah padam. Tetapi ada satu lilin yang masih menyala, yaitu lilin harapan. Anak-anak, saat ini keadaan sudah tidak mendukung dan kita tidak tahu sampai kapan keadaan ini akan kita hadapi dan kita alami. Tetapi anak-anak, di dalam Yesus masih ada harapan. Kalian harus yakin seperti apa yang Yusuf alami. Dia mengalami begitu banyak percobaan, begitu banyak pengalaman yang pahit, susah. Tetapi iman dan pengharapannya kepada Tuhan sungguh-sungguh luar biasa. Hari ini anak-anak, yakin kalian masih punya harapan di dalam Tuhan. Kalian masih punya Tuhan Yesus yang memberikan pengharapan terang bagi kalian semua. Kalau saat ini ada yang damainya sudah hilang, ada yang sudah nggak bisa berdoa lagi, yang tidak baca Alkitab lagi, ada yang cintanya, kasihnya sudah hilang. Ayo kita datang lagi kepada Tuhan. Kita datang lagi kepada sumber pengharapan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ingat di ayat tadi katakan, Yusuf dalam pekerjaannya dia dibuat berhasil oleh Tuhan. Maka firman Tuhan hari ini memberi keyakinan kepada Tuhan. Kalau anak-anak menaruh pengharapan kepada Tuhan, seperti apapun keadaan sekeliling kita, maka Tuhan sanggup membuat belajarmu, sekolahmu berhasil. Asal anak-anak ingat bahwa Tuhan Yesus taruh dalam hatimu
sebagai sumber pengharapan. Mari anak-anak kita tundukkan kepala, kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, sungguh luar biasa berkat-Mu atas hidup kami. Berkati anak-anak-Mu, seluruh siswa-siswi SD Pantai Kosta kelas 1 sampai kelas 6. Di masa-masa yang sukar ini, biarlah mereka memiliki pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kuatkan iman mereka, berkati papa mama mereka, supaya belajar mereka, sekolah mereka terus dituntun oleh Tuhan. Tambahkan hikmat, pengertian, kepandaian yang Tuhan limpahkan atas mereka. Terima kasih Tuhan, jangan sampai mereka lemah, jangan sampai mereka loyo, tetapi mereka tetap memiliki semangat dan pengharapan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan setiap doa permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.